Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope that you are in a good condition this morning. And are you ready for our meeting today? I hope that you are ready for the meeting today. Jadi, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai melanjutkan lagi pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita sama-sama berdoa, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan minggu kelima, dan materi yang akan kita akan pelajari, akan kita bahas pada hari ini masih sama seperti pertemuan terakhir di pertemuan minggu keempat, yaitu mengenai prosedur teks. Namun pada saat pertemuan minggu keempat, kalian membahas prosedur teks dengan Bu Julia, itu dari definition dan segala lainnya itu. Kalian membahas khusus tentang how to make something. Nah, hari ini kita membahas tentang how to do. Oke, kita langsung saja ke slide yang sudah kalian lihat di sini. Oke, kita langsung masuk ke activity 1. Activity 1 di sini kita akan membahas tentang, atau kita akan mereview tentang penjelasan yang lalu, the last explanation yang telah disampaikan oleh Bu Julia Herawati. Oke, kita langsung mulai menuju ke slide berikutnya. Oke, kita coba menyegarkan ingatan kita lagi. What is a procedure text? Apa sih procedure text itu? Nah, di dalam bahasa Inggris, a procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi procedure text itu adalah teks yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi ada penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan agar tujuan atau sesuai dengan judul dari teks prosedur yang kalian hendak lakukan itu bisa tercapai. Berikutnya yaitu tentang what is the aim, goal, purpose, title. Itu sama semua ya, of the text. Jadi tujuannya itu apa? Tujuan dari teks, prosedur teks itu apa? Kenapa kalian membuat itu? Kenapa kalian harus mengikutinya? Nah, jadi the purpose of procedure text itu adalah to tell the reader, to tell someone how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi tujuan prosedur teks itu adalah untuk memberitahu pembaca atau orang lain tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi sama seperti di atas tadi, langkah-langkahnya itu yang penting. Jadi di prosedur itu ada langkah-langkah, karena langkah-langkah ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus kamu ikuti sampai akhirnya kamu mendapatkan tujuan yang hendak kalian raih atau kalian dapat. Berikutnya, nah di sini ada penjelasan waktu itu yang dijelaskan oleh Bu Julia. There are some temporal conjunction used, jadi beberapa kata sambung yang sering digunakan. Jadi pada saat kita menjelaskan atau kita membahas tentang procedure text itu ada beberapa kata sambung yang sering kita gunakan. Apa saja mereka? Nah ini, nah itu ada kata first, misalnya steer atau first, open, nah seperti itu. Kemudian second, third, then, after that, and then, ada juga and saja, ada juga next. Finally, nah finally biasanya digunakan kalau
di langkah-langkah itu sudah sampai di akhir langkah yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah some temporal conjunction yang biasanya kalian gunakan di procedure text. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan sebelum kita lanjut, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita tidak membahas secara detail tentang procedure text. Nah, apa yang saya barusan jelaskan itu semuanya adalah review atau pengulangan, atau anggaplah sebagai penyegaran ingatan kalian yang 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita libur, 2 minggu lalu sudah dijelaskan secara detail dan gamblang oleh Bu Julia. Dan diharapkan dengan ada review ini kalian bisa mengingat lagi. Ya, setidaknya sudah ada di pikiran kalian, di otak kalian. Nah, saat ini kalian mencoba untuk mengeluarkan lagi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Ya, jadi yang lalu kita membahasnya tentang how to make. Nah, untuk kali ini, seperti saya bilang tadi di awal, kita akan membahas how to do. Bagaimana atau melakukan sesuatu. Jadi kan procedure text itu ada yang membuat, ada yang melakukan. Nah, membuat tentunya berbeda dengan melakukan, meskipun dia juga sama ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini berikutnya adalah structure, kerangkanya. Jadi setiap teks itu ada yang namanya kerangka ya anak-anak ya. Mau deskriptif atau apa itu semua ada kerangkanya. Terus, what is the structure of procedure text? Nah, ini. Yang pertama, aim, goal, purpose, title, itu tujuan. Jadi dari judul saja udah kita tahu, oh orang ini mau apa, oh orang ini mau melakukan apa. Nah, itu dari yang tujuan pertamanya. Kemudian yang kedua, materials dan tools atau equipment, bahan dan peralatan. Nah, materials ini biasanya digunakan kalau kalian how to make. Materials tuh apa, misalnya ya kayak minggu lalu misalnya tepung atau apa, ya seperti itulah. Kalau tools atau equipment, misalnya kalau yang hari ini nanti kalian akan melihat, nanti ada pertanyaan tentang tools dan equipment yang harus kalian jawab melalui kolom chat ya. Nanti Bu Julia yang akan melihat. Nah, ingat, di kolom chat kalian menjawab pertanyaan nanti, saya tidak akan menunjukkan jawabannya, kalian langsung menjawab. Semua chat kalian itu terekam oleh sistem. Dan saya Bu Julia kebetulan yang mengajar kelas 9 itu bisa mengecek siapa nih anak yang memberikan respon melalui chat, siapa yang menjawab, siapa yang tidak. Nah, itu akan ketahuan anak-anak yang aktif, dan itu tentunya ada penilaian sikap dan segala macamnya. Oke, kemudian yang susun atau kerangkanya berikutnya itu steps, langkah-langkahnya atau caranya. Nah, di sini kan seperti dijelaskan oleh Bu Julia, inti dari steps ini adalah dari awal sampai akhir, sampai kita mendapatkan atau mencapai tujuan yang hendak kita raih dari aim atau goal dari tujuannya itu. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sentences atau sentence yang biasa digunakan di prosedur. Jadi setiap teks itu mempunyai perbedaan ya di sentence yang digunakan. Di deskriptif itu misalnya dia menjelaskannya, dia menggunakan sentence itu biasanya simple present tense misalnya. Kalau di naratif past tense karena lampau ya, menceritakan tentang hal-hal yang lampau. Nah, untuk procedure text sendiri itu kalimat yang sering digunakan adalah imperative sentence, kalimat perintah. Nah, ada nggak yang tahu imperative sentence itu biasanya diawali oleh kata apa? Ada yang masih ingat nggak penjelasannya Bu Julia minggu lalu? 2 minggu yang lalu, sorry. Ada yang tahu? Silakan di kolom chat. Bu Julia pasti langsung lihat itu siapa yang menjawab. Jadi pertanyaannya, imperative sentence itu kalau kalian masih ingat, ciri-cirinya dia menggunakan kata apa? Ya, oke. Sekarang akan saya berikan contoh dari imperative sentence yang akan kita gunakan di dalam teks ini, di dalam materi kita hari ini. Nah, ini ya example-nya. Start in Microsoft Teams, find your meeting, open the email you receive about the meeting, decide whether decide whether you want your camera and microphone
on or off. Kemudian yang terakhir adalah select hang up when the meeting is over, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat imperatif yang akan kalian dapatkan di dalam materi hari ini. Oke. Sudah ada yang jawab tadi? Apa tadi ciri-ciri dari imperatif teks? Menggunakan bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting kalian ada merespon, ada chat, dan Bu Julia pasti sudah meriksa semuanya. Dan itu akan terekam dan kita akan melihat siapa sih siswa di kelas 9 ini yang rajin, yang aktif, yang selalu standby pada saat kegiatan daring. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke activity kedua. Nah, activity kedua ini kita sudah masuk ke dalam inti pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelumnya saya ingin menyampaikan, membacakan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini ada ada kesalahan. Biasa typo, seperti kalian bilang typo ya. Oke, yang pertama itu mengamati dan memahami isi tayangan video terkait text procedure how to do. Jadi hari ini video yang akan saya tunjukkan ke kalian, yang akan saya tayangkan itu adalah mengenai how to do. Bagaimana melakukan sesuatu, ya, bukan membuat sesuatu. Jadi melakukan sesuatu. Yang kedua, maaf ini ada kesalahan tipe salah penulisan angka. Yang kedua, menganalisa tujuan teks prosedur dari tayangan video. Jadi setiap tayangan video teks prosedur itu mempunyai tujuan masing-masing ya anak-anak ya. Dan itu perlu kalian ketahui. Jadi pada suatu saat nanti kalian memang harus diminta membuat, kalian sudah tahu punya kerangkanya. Jadi tahu ini satu apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, yang ketiga itu menganalisa peralatan yang digunakan atau dibutuhkan text procedure. Nah, peralatan ini pasti berbeda-beda tergantung dari tujuan atau goal, purpose atau judul yang teks tersebut. Jadi untuk kali ini, untuk poin ketiga ini kita sesuaikan dengan video yang akan kita tayangkan nanti. Yang keempat atau yang terakhir itu menganalisa langkah-langkah pada text procedure. Jadi langkah-langkahnya apa nanti akan saya coba tayangkan juga di akhir dari video ya. Oke, kita masuk ke activity 3. Kita langsung ke ini, observe and understand the content of the video. Jadi kalian habis ini, setelah ini akan saya tayangkan sebuah video mengenai prosedur teks. Nah, silakan kalian observe dan pahami isi tayangan video berikut. Ya, sudah siap? Dari tujuan tadi atau contoh kalimat imperatif yang sudah saya berikan, kayaknya kalian sudah bisa menebak deh. Ini tentang video tentang apa sebenarnya, ya. Oh ya, ini ada sedikit mengingatkan ya. Nanti pada saat kalian ngechat, menuliskan jawaban, jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya ya, supaya nanti pada saat kita memeriksa, melihat itu terekam. Oh ini si siapa nih, misalnya Kamal. Atau si Retno misalnya dari kelas 9 apa? Wah, Retno saya lupa nih kelas 9 apa sekarang ini. Nah, misalnya itu ya. Atau si Reva misalnya. Ayah, nah, jangan lupa kelasnya juga ditulis. Kalau bisa sih jangan nama panggilan ya, nanti bingung kita. Kalau bisa nama lengkap dan nama dan kelasnya ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Saya tayangkan buat kalian video. 2 kali saya akan setelkan sebenarnya. Tapi yang pertama ini tanpa subtitle. Kalian hanya melihat, memperhatikan saja. Nanti video yang kedua sebelum menjawab pertanyaan, baru ada video yang sudah saya edit, ada subtitlenya. Oke, siap? Kita langsung saja ke video yang pertama. With Microsoft Teams, you can easily join and participate in meetings with both internal and external users. Let's join the meeting now. For internal users, start in Microsoft Teams, choose Calendar, and find your meeting. You can join the meeting at any time, even if you're early or late. Select Join, decide whether you want your camera and microphone on or off, and select Join Now. You may need to wait for others to join the meeting.
If you're an external guest, open the email you received about the meeting and select Join Microsoft Teams Meeting. If you don't want to download the app, choose Join on the web instead. Enter your name and select Join Now. Once everyone has arrived, you can start your meeting by sharing your desktop, a monitor, or an app like PowerPoint. When the meeting is over, select Hang Up. Ya, itu tadi tayangan video yang pertama yang tidak ada subtitlenya. Oke, jadi kalian sudah mudah-mudahan bisa memahami, dan saya yakin kalian memahami karena video yang kali ini yang saya tayangkan memang sengaja saya ambil yang sudah kalian lakukan hanya untuk lebih menyegarkan ingatan kalian dan kalian sudah familiar dengan ini ya. Oke, sekarang ada sebuah pertanyaan muncul nih. Apa sih tujuan, what is the aim, the goal, the title of the text dari video tadi? Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak apa itu tujuan atau titlenya yang menurut kalian? Silakan langsung kalian ketik di kolom komentar. Saya kasih waktu berapa ya? Ya 10 detik. Oke, siap? 1, 2. Saya senang kalau kalian membuat Bu Julia sibuk untuk ngecek chat kalian, karena itu berarti pembelajaran kita lebih aktif ya nak ya. Jangan diem aja. Ini saya curiga nih ada yang masih ngantuk-ngantuk ini kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa. Meskipun ngantuk, kalian masih mau belajar, itu bagus sekali. Setidaknya kalian masih ada keinginan untuk tetap belajar ya. Oke, cukup. Jadi jawabannya adalah, nah, how to join Microsoft Teams meeting. Itu intinya. Mau jadi guest kek, mau jadi terserah. Yang jelas tujuan utama dari video tadi adalah how to join Microsoft Teams meeting. Nah, bagus sekali. Yang jawab dengan benar, bagus. Yang salah, it's okay. Don't worry, ya. Because mistake is a part of learning. Nobody's perfect. Jadi nggak ada manusia yang semua bakal benar terus ya anak-anak. Jadi kalau kalian salah, it's okay. Never mind. Don't worry about it. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Activity 4. Nah, di sini di aktivitas 4 ini kita akan bukan banyak sih, ada beberapa pertanyaan ya yang berdasarkan video, tayangan video. Dan untuk kali ini saya akan menayangkan lagi video yang sama namun ada subtitlenya sebelum saya memberikan pertanyaan. Oke, kita lanjut saja ya. Oke. Nah, ini ya, sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian harus menganalisa lagi video Prosutek yang akan saya tayangkan. Dan ingat, video berikut ini ada subtitlenya di bagian sebelah kiri. Ya, di pojok, di bawah kiri, pojok kiri. Nah, silakan kalian ini ya. Siap? Oke, saya setelkan kembali. With Microsoft Teams, you can easily join and participate in meetings with both internal and external users. Let's join the meeting now. For internal users, start in Microsoft Teams, choose Calendar, and find your meeting. You can join the meeting at any time, even if you're early or late. Select Join, decide whether you want your camera and microphone on or off, and select Join Now. You may need to wait for others to join the meeting. If you're an external guest, open the email you received about the meeting and select Join Microsoft Teams Meeting. If you don't want to download the app, choose Join on the web instead. Enter your name and select Join Now. Once everyone has arrived, you can start your meeting by sharing your desktop, a monitor, or an app like PowerPoint. When the meeting is over, select Hang Up. Ya, oke. Itu tadi tayangan video yang kedua yang ada subtitlenya. Mudah-mudahan itu bisa membantu sedikit ya, karena setelah ini saya akan memberikan pertanyaan. Nah, kebetulan saya sama Bu Julia sebagai pengajar kelas 9 sudah berkomitmen bahwa ada 1-2 pertanyaan yang tidak ada jawabannya, dan kami akan mengecek jawaban-jawaban kalian nanti dari kolom chat.
Mungkin tidak langsung sekarang, tetapi nanti setelah kita unduh, kita download from the system, we can see who chat us with your answer and who doesn't. Nah, ini siapa nanti yang enggak, siapa yang chat kita ketahuan tuh ya. Tapi saya harap semua bisa lebih aktif ya nak ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Di sini ada mungkin sekitar 5-6 equipment atau tools yang diperlukan untuk mengikuti ini. Ya, tidak harus benar semua, tetapi setidaknya dari kira-kira di situ tidak tertulis. Tetapi kalian coba bayangkan kalau saya mau mengikuti sebuah meeting, what should I prepare? Apa yang harus saya siapkan? Nah, jadi pertanyaannya, what equipment or tools are needed? Jadi apa sih yang kita perlukan, yang kita siapkan? Nah, silakan kalian ketik di kolom komentar. Boleh 5 atau 6, kayaknya nggak lebih dari 6 paling maksimal. Boleh cuma 3, boleh cuma 2, jangan cuma 1 mah kayaknya untung-untungan aja nak ya. Jadi kalau bisa ya minimal 3 lah, 4 lah gitu ya. Oke, silakan saya kasih waktu untuk berpikir ya 20-25 detik. Saya hitung ya. Ya, jadi terus kalian sambil kalian mengerjakan atau sambil ngechat Bu Julia, saya akan menjelaskan sedikit ya. Equipment itu atau tools di sini itu inilah yang saya bilang tadi, perbedaan antara how to make sama how to do. Kalau how to make itu biasanya itu bahan-bahannya seperti kalau misalnya kita membuat kue ya, itu kita perlu tepung, ya, flour, gula, sugar, perlu misalnya honey atau beberapa hal yang jelas itu bahan-bahan. Sedangkan untuk procedure text how to do itu biasanya orang menyebutnya tools atau equipment. Nah, ada mungkin yang tanya, Mr. Arif, apakah kalau how to make nggak ada toolsnya? Tetap ada, ya ada. Tetapi itu bukan sebagai poin utama. Ya, toolsnya apa yang digunakan untuk membuatnya tetap harus ada kan? Misalnya panci, pen, atau misalnya spatula, misalnya atau apapun lah yang jelas itu sebagai supporting ya, sebagai pendukungnya. Nah, namun untuk how to do itu memang hanya equipment tools. Nah, apa saja equipment itu bukan berarti hanya alat loh ya. Misalnya alat itu obeng misalnya atau cangkul, bukan hanya itu ya anak-anak. Tapi ada yang jelas dia berhubungan sama materi kita. Oke, waktunya sudah habis dan masalah dan Bu Julia pasti sudah ngecek semuanya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kalian memperhatikan video tadi dengan seksama, pasti kalian tahu jawabannya. Pertanyaannya, how many main procedure explain in the video? Jadi di video tadi itu ya dah ada 2. Lah, terjawab deh kayaknya. Ada berapa prosedur, main prosedur? Jadi prosedur itu banyak di situ ya di video tadi. Ya, di video itu ada banyak prosedur. Kira-kira ada berapa prosedur main ya, utama, prosedur utama. Nah, yang dijelaskan di video tadi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah kamu tahu berapa, nah sekarang pertanyaannya, what are they? Apa saja? Yang sebutkan aja, kira-kira apa saja tadi? Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira main procedure yang kamu bilang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu kira-kira apa saja? Kalau kalian bilang misalnya ada 5 itu apa saja? Ya, 5 itu apa saja? Jadi silakan sebutkan. Jadi 2 pertanyaan ini ya ada korelasinya nih. Pertama kamu menyebutkan jumlahnya berapa, setelah jumlahnya berapa kamu tinggal harus menyebutkan lagi apa saja yang kalian bilang tadi. Kalau ada 3 apa saja. Oke anak-anak, silahkan kalian coba diingat-ingat lagi. Kalau saya yakin kalau kalian memperhatikan, ini kan ada 2 kali video itu disetel. Di situ ada ini sih, ada apa namanya? Oh ya, oke. Ada yang nanya nih, internal tuh apa? Nah, nanti itu ada saya jelasin. Ya, internal eksternal saya akan jelasin.
Sebenarnya kalian sudah ada yang jawab tadi di kolom chat sama Bu Julia, dan Bu Julia langsung ada yang langsung dibalas, ada yang mungkin tidak sempat karena banyak, tapi bagus ya. Nanti semua itu akan saya jelaskan. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah, nah ini barusan ada yang nanya kan, who is an internal users? Oh, Akila kelas 9A nih yang nanya nih, Akila ya. Terima kasih Akila. Bagus nak, terus aktif ya. That's good. Appreciate for you dah pokoknya. Good. Jadi, nah ini jawabannya nih Akila. Who is an internal user? Siapa sih yang disebut dengan internal user? Nah, ini penjelasannya. Jadi internal users di dalam video tadi, karena internal user itu di bidang lain juga ada. Nah, sekarang kita khusus merujuk ke video. Jadi internal users in the video itu adalah users who have an account or access to join from within Microsoft Teams. Jadi internal user ini adalah seseorang yang bisa mengikuti pertemuan itu disebabkan karena dia punya akun. Seperti kalian kan sudah diberi sama Pak Samsudin tuh akun email ini Microsoft masing-masing kan. Nah itu berarti kalian termasuk internal users. Tapi Mister, saya nggak bisa masuk. Ah, itu lain lagi ya nak ya. Yang jelas kalian sudah diberi oleh Pak Sam, setiap siswa ada 1000 siswa itu rasanya lebih dari 1000 itu diberi oleh Pak Sam masing-masing sesuai nama masing-masing akun atau akses yang bisa langsung join melalui Microsoft Teams. Nah tadi kalian lihat di video untuk internal user itu masuk dengan cara sign in dulu. Setelah sign in kalian buka kalender, setelah kalender cari tanggal dan meeting yang hendak kalian join pada hari itu. Nah seperti Mr. Arif sekarang juga, nih kan Mr. Arif bisa presentasi secara live ini karena misalnya punya user itu, punya akunnya. Makanya Mr. masuk tadi melalui internal user, masuk ke interface of Microsoft Teams. Oke, mudah-mudahan ya Akila. Kemudian nih Akila yang kedua nih Akila yang eksternal. Nah, mungkin yang lain juga ada yang bertanya yang sama, tapi kebetulan yang terrecord oleh Bu Julia tadi adalah si Akila 9A. Nah, yang kedua, who is an external user? Siapa sih Mr. Lip yang disebut dengan external users? Nah, mungkin kalian bisa membayangkan kalau internal dari dalam, berarti eksternal dari luar dong. Ya, good idea. Jadi sebenarnya dari eksternal itu adalah seseorang yang tidak punya akun, tapi dia di-invite. Nah, makanya di sini dijelaskan external users are users who join by invitation via email containing a Microsoft Teams meeting link. Jadi dulu kalau nggak salah waktu kalian masih belum punya akun yang belum dibagi sama Pak Samsudin kan dikasih ini nih di email one by one ya, atau di share di WA, ada link yang harus kalian klik. Ya memang sih bukan hanya dari email ya, bisa saja ada di share di WA linknya, terus kalian klik dan dia akan membuka di tab di Google Chrome misalnya. Nah di situ akan muncul disuruh join. Nah itu udah dijelaskan juga di video tadi, ya kan? Di dalam video tadi bagaimana kalau kalian sebagai eksternal, kalian harus seperti ini. Dan bedanya lagi kalau internal kalian tidak perlu menuliskan nama kalian, karena nama kalian sudah otomatis terekam oleh sistemnya si Microsoft. Sedangkan eksternal pada saat kalian mau join, setelah kamu klik join, kalian diminta lagi untuk menulis nama kalian, baru klik join lagi, dan disitulah baru kalian dikenali sebagai anggota meeting tersebut. Oke, bagaimana Akila? Saya harap kamu bisa paham bedanya itu tadi ya. Internal punya akses dari dalam, bisa langsung menuju ke kalender. Sedangkan eksternal dia nggak bisa masuk dari dalam, nggak bisa masuk dari interface-nya Microsoft Teams, tapi dia bisa ikut meeting sesuai dengan link yang didapat melalui email atau dari sosial media yang lain, misalnya dari WA, atau mungkin bisa dibagi melalui Instagram, karena saya tahunya siswa seperti kalian tuh lebih familiar itu dengan IG ya, DM gitu ya. Oke, good. Terima kasih, bagus Akila atas pertanyaannya. Mungkin yang lain nanti juga ya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian saat ini, saya tidak juga sungkan bahwa saya akan mencari jawaban kalian, dan suatu saat nanti ada kesempatan saya akan coba jelaskan kembali. Oke?
Kita lanjut berikutnya. Nah, ini sekarang saya coba jelaskan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang internal dan eksternalnya. Sekarang yang pertama adalah for internal users. Nah, oke, yang pertama start in Microsoft Teams. Nah, jadi start dulu, kamu masuk ke Microsoft dulu. Ini dengan ya termasuk sign in dulu, baru masuk ke dalam itu ke dalam interface-nya Microsoft Teams. Kira-kira yang kedua apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang kedua kira-kira apa? Ya, yang kedua choose calendar. Jadi kita kan itu di sebelah kiri, pojok sebelah kiri itu ada banyak tombol tuh, banyak menu gitu ya, menu. Nah, kita ambil yang kalender. Nah, setelah kalender tadi di video dia jelasin apa? Ya, benar. Find your meeting. Jadi kamu harus nemuin dulu, kan itu banyak tuh biasanya tuh di kalender tuh meeting kalian. Meeting sama Mr. Arif, meeting sama Bu Julia, meeting sama Pak Samsudin, sama Bu Rehana atau yang lain-lain. Nah, kamu harus nemukan dulu. Baru klik kata join di situ. Nah, klik nomor 4, select join. Setelah menemukan, baru kalian select join. Yang kelima, nah setelah select join itu kalian nanti diminta tuh, diinstruksikan untuk decide, menentukan whether you want your camera or microphone on or off. Biasanya yang on itu ya sebagai pembicara ya, pemateri. Kalau yang peserta untuk sementara ditutup. Apalagi kalau misalnya pesertanya banyak seperti kalian sekarang. Siswa kelas 9 itu ada 350 lebih, maka kalau dibuka, wah saya yakin daring kita kali ini mirip kayak pasar. Makanya di off sama Pak Samsudin, only me or the teachers can speak, can give an explanation, and you just can giving a response by chatting, seperti yang kalian lakukan. Good. Kemudian yang keenam, select join now. Sudah? Setelah join now, oke, sudah, kamu sudah dalam meeting. Oke, itu untuk internal users. Sekarang kita masuk ke steps untuk yang eksternal atau guest tadi ya, yang dari luar. Yang pertama pasti open email. Apakah harus email? Tidak, tergantung kamu dibagikan di mana. Bisa dari WA, seperti yang biasa kita lakukan ya, wali kelas lakukan, di share sama Pak Sam atau Pak Kris via WA, terus nanti baru kamu klik dari situ. 2, select join Microsoft Teams meeting. Nah, kamu harus seperti biasa ya. Kemudian lalu choose join. Nah, ini choose join on the web instead itu jika kamu tidak mau mendownload. Jadi kamu nggak mau download aplikasinya. Saya nanti berat-beratin laptop saya, berat-beratin HP saya. Ya nggak masalah. Kamu silahkan langsung klik atau choose join on the web instead. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa enter your name. Nah, seperti saya bilang tadi, enter your name ini penting karena untuk mengetahui tadi. Makanya tadi juga Bu Julia minta bahwa siapapun yang chatting jangan lupa to put your name and your class so we can recognize you. Jadi kita bisa mengenali kalian. Oh, ini si Akila, oh ini si Ayah, oh ini Reva, oh ini si dan yang lain-lainnya. Ya, Gilang misalnya. Oke, sekarang yang kelima, select join now. Nah, sudah, setelah join berarti kamu sudah di dalam meeting. Setelah join now, baru terakhir hang up. Wah, ini tahu semua nih anak-anak nih, hang up. Wah, hang up ini artinya apa? Ya kalau udah habis ditutup, itu ada kalau nggak salah gambar telepon warna merah. Sama seperti kita di anu juga ya. Oke, nah ini conclusion dari pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi yang pertama kalian tahu bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan video tadi. Terutama tentang how to join a Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, kamu tahu tujuan dari proses tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana sih supaya kita bisa ikut join. Intinya sama dengan yang lain itu tergantung apa yang kita coba lakukan. Yang ketiga, you know the steps. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja. Nah, itu supaya kamu lebih mudah mengikuti atau melakukan how to do ini tadi ya. How to do ini sebenarnya kalau kalian biasa nonton YouTube, ini bisa disebut dengan tutorial, nak.
Jadi tutorial itu juga sama, prosedurnya ada prosedurnya di situ, langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Makanya kerennya di YouTube biasanya orang-orang bilang adalah tutorial. Oke, yang terakhir, oh ya jangan lupa untuk minggu ini kita tidak ada tugas, dan kalian saya ingatkan nih yang belum mengerjakan, kayaknya banyak ya, daripada nanti saya share nama yang belum mengerjakan di kelas atau di paguyuban orang tua kalian masing-masing. Saya mohon yang merasa belum mengerjakan tugas dari pertama sampai yang nanti atau yang sudah minggu lalu ada ulangan harian pertama, tolong dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Oke, stay safe, stay positive, stay educated. Spansa is the best ya. Jadi dengan kondisi sekarang mudah-mudahan kita tetap aman dan tetap berpositive thinking dan stay educated. Maksudnya jangan pernah berhenti belajar. Bukan berarti kamu di rumah bisa santai-santai, karena santai terlalu berlebihan juga bisa influence your life in the future. Itu bakal bisa jadi negatif. Spansa is the best. Mudah-mudahan itu bukan hanya jadi jargon, tetapi bisa kita buktikan bahwa anak SP1 memang yang terbaik. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan Mr. Arif cukup jelas, dan mohon maaf jika ada kata yang tidak pas atau berkenan buat kalian. Dan jaga kesehatan, tetaplah kalian menjaga kondisi, mudah-mudahan keluarga kalian juga sehat semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.